Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda sekalian dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9 SMP Unismu Makassar dengan saya Pak Akbar. Ananda sekalian, tentunya pada kesempatan hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada pembelajaran kali ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan, dan ananda sekalian tetap sehat dan bugar selama pandemi COVID-19 ini. Baik ananda sekalian, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kelas kemudian nama peserta didik ya, untuk link absensi di kolom komentar. Baik ananda sekalian, adapun kompetensi dasar kita pada kesempatan hari ini, jadi kita masih terkait dengan bab transformasi, di mana kompetensi dasarnya yang pertama adalah menjelaskan transformasi geometri, baik itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Nah, itu untuk kompetensi dasar pengetahuannya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, jadi menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, jadi ada dua kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada materi pokok transformasi ini. Nah, kemudian untuk materi pekan kedua kita masuk di materi refleksi atau pencerminan. Jadi kita lanjutkan materi kita pada pertemuan pertama kemarin, pada pekan pertama kemarin, masih terkait dengan refleksi atau pencerminan. Nah, ananda sekalian, adapun tujuan kita pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik, ya, setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil refleksi pada koordinat kartesius, terkhusus terkait dengan garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengenali garis simetri serta menentukan banyak simetri lipat suatu benda. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian ananda sekalian, yang pertama adalah kita masuk dulu di pengertian garis sejajar. Ya, jadi pengertian dari garis sejajar. Kita perlu ketahui bersama dulu supaya kita sama-sama mengetahui konsep dari garis sejajar itu. Nah, jadi pengertian dari garis sejajar, ananda sekalian, ya. Sejajar berarti kita menggunakan dua garis, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kata sejajar, maka kita berbicara terkait dua garis. Nah, dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Ya, jika garis tersebut diperpanjang, nah itulah garis sejajar. Ya, semakin diperpanjang maka dia tidak akan berpotongan. Nah, disebut garis sejajar. Nah, itu kita perlu pahami terlebih dahulu terkait dengan garis sejajar. Nah, lalu kemudian ananda sekalian, ya, untuk kesempatan hari ini, mari kita memahami dulu terkait dengan apa itu garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita akan memahami dulu secara seksama apa itu dulu garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y dan bagaimana bentuknya. Ya, nah kita ke garis sejajar sumbu X dulu. Nah, misalkan ya diberikan koordinat kartesius, ya, kita berikan koordinat kartesius. Jadi ada sumbu Y, ya, jadi yang vertikal itu disebut sumbu vertikal atau sumbu horizontal, kemudian sumbu vertikal atau sumbu tegak, ya, kemudian yang horizontal itu disebut sumbu horizontal. Jadi yang horizontal itu disebut sumbu X, kemudian yang vertikal itu disebut sumbu Y. Nah, ananda sekalian, ini kita buat di
koordinat kartesius ya. Kita terkhusus kepada bidang koordinat kartesius ya. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa sumbu X di sebelah kanan itu adalah bernilai positif, sumbu X di sebelah kiri itu bernilai negatif, sumbu Y ke atas itu bernilai positif, dan sumbu Y ke bawah itu bernilai negatif ya. Kemudian bagaimana garis sejajar terhadap sumbu X? Bagaimana modelnya? Coba kita perhatikan ya. Jadi kita perhatikan garis ungu ini ya, garis ungu ini, garis putus-putus yang berwarna ungu ini itu adalah garis yang sejajar terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, coba kita perhatikan yang warna hijau, itu juga garis yang sejajar terhadap sumbu X. Kemudian yang terakhir ya, garis hitam ini itu juga sejajar dengan sumbu X. Nah, ketika sebuah garis sejajar dengan sumbu X, maka tentunya kita tahu berapa nilai Y-nya. Nah, yang warna ungu itu Y-nya sama dengan 1. Kemudian yang warna hijau Y-nya sama dengan -3. Kemudian yang warna hitam itu Y-nya sama dengan 6. Jadi, ketika garis sejajar terhadap sumbu X, maka garis tersebut terletak pada sumbu Y. Nah, makanya kita lihat yang warna ungu, yang warna hijau dengan yang warna hitam. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk bagaimana garis sejajar terhadap sumbu Y. Ya, ini kita sudah paham terkait dengan garis sejajar terhadap sumbu X. Sekarang kita masuk di bagaimana garis sejajar terhadap sumbu Y. Ini kita harus pahami sama-sama dulu. Oke, kita masih menggambar garis koordinat kartesius. Kita masih membuat koordinat kartesius. Kemudian kita akan melihat bagaimana model atau tampak dari garis yang sejajar terhadap sumbu Y ya. Jadi kita perhatikan sama-sama, ini sumbu Y, sumbu yang vertikal. Kemudian sama ada skalanya, sebelah kiri, sebelah kanan, atas dan bawah ya. Coba diperhatikan yang warna ungu. Itu garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi patokan kita adalah sumbu Y ya, sumbu Y. Jadi yang warna ungu itu sejajar dengan sumbu Y yang warna ungu. Nah, kemudian selanjutnya yang warna hijau juga sejajar dengan sumbu Y ya, sumbu Y. Kemudian yang warna hitam itu juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, Anda sekalian, kalau kita melihat ya, ini garis putus-putus yang berwarna hitam, hijau dengan ungu ini itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, ketika sejajar dengan sumbu Y, maka tentunya nilainya terletak pada sumbu X. Berarti X sama dengan -2, kemudian yang warna hijau X sama dengan 5, kemudian yang warna hitam itu X sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perbedaan dari garis yang sejajar terhadap sumbu X dan garis yang sejajar pada sumbu Y. Sehingga kita lebih gampang dalam mempelajari materi kita berikutnya. Ya. Baik, Ananda sekalian, yang pertama, kegiatan pertama ya, pencernaan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ananda sekalian silakan dibuka LKPD-nya ya. Silakan dibuka LKPD-nya, silakan dibuka pada mata pelajaran matematika yang telah dibagikan oleh Bapak kemarin. Jadi silakan dibuka LKPD, kemudian kita melakukan kegiatan yang pertama terkait dengan pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama membaca doa kelancaran berbicara. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, kemudian kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Ya, Anda sekalian sudah? Oke, kita masuk di kegiatan yang pertama, ya. Kegiatan yang pertama, Anda sekalian, langkah yang pertama pada kegiatan pertama yaitu pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, langkah yang pertama. Ya, langkah yang pertama adalah membuat koordinat kartesius. Kita membuat bidang koordinat kartesius, ya. Jadi kita senantiasa membuat bidang koordinat kartesius untuk materi refleksi ini, ya.
Kemudian kita tentukan sumbu X, sumbu Y, dan kemudian kita menentukan nilai dari sumbu X dan sumbu Y tersebut. Ya, kita buat dulu koordinat kartesius ya. Ananda sekalian, silahkan dipraktekkan di rumah, silahkan buat sumbu X dan sumbu Y dengan model seperti ini ya. Minimal seperti ini ya, tergantung dengan kertas berpetak yang Bapak telah siapkan pada lembar kerja peserta didiknya. Nah, kemudian setelah membuat koordinat kartesius, yang kedua adalah kita masuk di langkah yang kedua. Ya, ini kita masih pada pencerminan terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Ya, langkah yang kedua, ya, kita menggambar segitiga ABC. Ya, setelah kita membuat bidang koordinat kartesius, kita menggambar segitiga ABC. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak hanya memberikan contoh. Ya, silakan Ananda sekalian mengerjakan atau menggambar segitiga ABC sesuai dengan titik yang Bapak telah tentukan pada lembar kerja peserta didik yang telah Ananda pegang pada kesempatan hari ini. Ya, ini contoh ya, perhatikan yang contoh titik A 2,6, kemudian titik B 3,3, kemudian titik C itu 5,4 ya. Jadi ini adalah segitiga ABC. Kita hubungkan ketiga titiknya, maka dia akan membentuk sebuah segitiga. Inilah segitiga ABC yang Bapak akan cerminkan terhadap garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini contoh ya, contoh. Kemudian setelah kita menggambar segitiga, langkah berikutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu menggambar garis sejajar terhadap sumbu X. Ya, kalau kita menggambar garis sejajar terhadap sumbu X, maka yang menjadi cermin itu nilainya pada sumbu Y. Seperti pembahasan kita di awal tadi, bahwa ketika garis itu sejajar dengan sumbu X, maka yang kita ketahui adalah nilai Y, ya, nilai pada sumbu Y. Coba diperhatikan. Y sama dengan 1 di mana posisinya? Nah, coba. Garis yang berwarna ungu itu adalah garis sejajar terhadap sumbu X, di mana nilai Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 itu kita namakan cermin. Nah, jadi segitiga ABC ini kita akan cerminkan dengan cermin Y sama dengan 1 ya, yang berwarna ungu tersebut. Ya. Seperti konsep pencerminan kemarin, bahwa pencerminan adalah kita jarak dari benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu sama. Ya, jadi kita tentukan dulu titik A. Titik A itu ke cermin dulu berapa satuan? Ya. Jadi ini sama dengan 1, kemudian bagaimana jarak antara titik A ke cermin, ya. Ini kita akan menggambar bayangannya. Ya, jadi langkah yang ketiga selanjutnya adalah kita akan menggambar hasil pencerminan pada cermin Y sama dengan 1. Ya, Y sama dengan 1 ini sejajar sumbu X. Terlihat ya, ini sangat nampak jelas sekali bahwa Y sama dengan 1 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, kita akan menggambar hasil pencerminannya. Coba diperhatikan baik-baik Anda sekalian. Ya. Jarak dari A ke cermin itu ada 5 satuan. Coba dihitung kita sama-sama. Itu ada yang garis putus-putus warna hijau, itu ada 5 satuan. Titik A ke cermin. Maka dari cermin ke titik A aksen atau A bayangan dari titik A itu juga 5. Ya. Sehingga titik A aksen itu adalah 2,-4. Posisinya ada di 2,-4. Ya. Karena kita patokannya cerminnya adalah Y sama dengan 1. Diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian kita ke titik B. Titik B ke cermin itu ada 2 satuan. Ya, ada 2 satuan. Maka titik banyaknya satuan dari cermin ke titik B aksen itu juga sama, 2 satuan. Sehingga titik B aksen itu sama dengan 3,-1. Kemudian sama halnya dengan titik C 5,4 itu sebagai titik asal ya.
kemudian titik bendanya, kemudian kita mau cerminkan terhadap Y sama dengan 1, jaraknya dari C ke cermin itu ada 3 satuan, maka dari cermin ke bayangan juga 3 satuan. Maka titik C aksen itu adalah 3, minus 2. 5, minus 2. Mohon maaf ya, 5, minus 2. Ya. Jadi seperti saya ulangi, titik C aksen itu adalah 5, minus 2, bukan 3. Oke, lanjut. Nah, kita hubungkan antara A aksen, B1 aksen dengan C1 aksen, maka dia akan membentuk bayangan segitiga ABC. Ya, seperti itu modelnya. Nah, kemudian kita sudah cerminkan terhadap Y sama dengan 1 sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat. Anda sekalian, ini paham ya bahwa kita sudah membahas pada langkah ketiga ini terkait dengan hasil pencerminan segitiga ABC terhadap cermin Y yang sejajar dengan sumbu X. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ke langkah yang keempat. Ya, langkah yang keempat, ya, kita masih berpatokan dengan segitiga yang awal, segitiga ABC. Ya, kita ingin buat dulu cerminnya. Ya, jadi kita menggambar garis sejajar terhadap sumbu Y. Nah, kalau sejajar dengan sumbu Y, maka letak garis tersebut ada pada nilai X, nilai sumbu X, nilai pada sumbu X. Nah, di situ diminta adalah X sama dengan minus 2. Di manakah posisi dari cermin X sama dengan minus 2? Nah, di situ tersebut posisi dari X sama dengan minus 2 terletak di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dari segitiga ABC. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, ya 4B, kita menggambar hasil pencerminan dari segitiga ABC. Coba diperhatikan baik-baik Anda sekalian. Patokan kita adalah bukan yang garis warna merah, tetapi garis yang berwarna ungu. Karena itu adalah cermin X sama dengan minus 2. Ya. Nah, kita akan menggambar hasil pencerminan terhadap X sama dengan minus 2 terhadap sumbu Y. Nah, coba diperhatikan. Ya, ini titik A ke cermin, sama halnya dengan langkah yang ketiga, titik A ke cermin, ya, karena cerminnya tegak, berarti kita dan berada di sebelah kiri, maka kita menghitung dari A ke sebelah kiri ke cermin. A ke cermin itu ada 4 satuan, maka cermin ke bayangan itu juga 4 satuan, sehingga titik A aksen itu sama dengan minus 6,6. Kemudian titik B itu ada 5 satuan, ya, sehingga sama halnya bahwa titik dari cermin ke bayangan B aksen itu juga adalah 5 satuan, sehingga kita dapatkan B2 aksen sama dengan minus 7,3. Selanjutnya dari titik C ke bayangan, ya, titik C ke bayangan itu ada 7, maka tentunya juga dari dari cermin, ya, dari C ke cermin itu ada 7, maaf, kemudian dari cermin ke bayangan juga itu ada 7, sehingga C2 aksen itu adalah min 9,4. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita tarik garis menghubungkan ketiga titik tersebut, yaitu A2 aksen, B2 aksen, dan C2 aksen. Sehingga A2 aksen, B2 aksen, C2 aksen itu merupakan bayangan dari segitiga ABC yang dicerminkan terhadap sumbu Y dengan nilai X sama dengan minus 2. Dipahami sampai sini? Ya, jadi kita melihat patokan kita, ya, kita melihat di mana posisi cermin. Itu saja intinya, di mana posisi cermin, lalu kemudian kita atur bahwa jarak dari cermin ke benda dan jarak dari cermin ke bayangan itu sama. Ya, seperti itu Anda sekalian. Nah, selanjutnya kita ke flashback dulu, ya. Kita flashback dulu. Setelah Bapak melihat hasil pekerjaan kalian pada lembar kerja peserta didik yang pertama untuk pekan lalu, saya lihat ada beberapa peserta didik yang masih keliru terkait dengan
menggambar atau mencerminkan sebuah benda atau segitiga, ya. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan bangun datar segi 4, ya berarti beda-beda. Ada yang menggambar segi 4 persegi, ada yang menggambar persegi panjang, ada yang menggambar layang-layang, ada yang menggambar diag genjang dan lain-lainnya, ya. Tetapi ada hal yang Bapak temukan dari hasil LKPD yang kemarin, bahwa masih ada peserta didik yang belum memahami bagaimana posisi benda dan posisi bayangan, ya. Coba kita perhatikan ya. Kalau pertemuan kemarin itu sama halnya dengan materi hari ini. Cuman kita fokusnya pada hari ini adalah sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Kalau kemarin kita hanya menarik saja garis vertikal dan horizontal. Nah, kalau sekarang ya kita ke koordinat kartesius. Nah, coba perhatikan. Ya, coba kita diperhatikan untuk materi kita pada pertemuan kemarin. Masih ada yang keliru, ya. Perhatikan baik-baik. Ketika bendanya A, maka bayangannya adalah A aksen. Diperhatikan, ya. Masih ada, saya lihat hasil pekerjaan LKPD kemarin itu bendanya A, bayangannya juga A, ya. Ini A aksen tidak boleh kita sepelekan bahwa A aksen itu menandakan bahwa dia bayangan, ya, seperti itu. Jadi jangan disepelekan. B juga B aksen, C juga bayangannya adalah C aksen, seperti itu. Jangan ABC dicerminkan juga hasilnya juga ABC, ya, segitiga ABC. Itu keliru, ya, karena kita membahas terkait dengan pencerminan. Sama halnya kalau kita cerminkan segitiga ABC ini secara vertikal, ya, maka dia akan menghasilkan seperti ini, ya. Jadi tergantung di mana posisi cerminnya, itu saja. Jadi tergantung di mana posisi cerminnya. Kemudian yang kedua adalah jarak benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu sama. Itu saja konsep dari pencerminan pada materi kita hari ini. Selanjutnya, ya, Nanda sekalian, kita berdiskusi dulu dan berbagi, ya. Tadi kita sudah menggambar dan melukis, ya, menentukan bayangan hasil pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y menggunakan bidang koordinat kartesius. Yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah, dan kita berbagi, bagaimana menentukan bayangan hasil pencerminan suatu titik atau suatu benda, suatu bangun datar yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y tanpa harus melukisnya pada koordinat kartesius. Ini penting sekali, ya. Jadi tadi itu kita menentukan bayangan dengan melukis pada bidang koordinat kartesius. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak perlu melukisnya di bidang koordinat kartesius sehingga kita mampu menemukan jawaban dari bayangan sebuah titik atau benda tersebut. Nah, kita akan diskusikan dan berbagi, ya. Oke, lanjut. Kita akan temukan, coba diperhatikan. Misalkan ya, Bapak kasih contoh soal seperti ini. Tentukan bayangan hasil pencerminan titik A 2,6 yang sejajar terhadap sumbu X dan terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 1. Ingat ya, sumbu X berarti cerminnya pada garis Y. Kalau dia terhadap sumbu Y, maka dengan cerminnya adalah nilai pada sumbu X. Itu diperhatikan. Nah, ini ada titik A. Titik A itu 2,6. Nah, sesuai dengan koordinat bahwa titik A itu adalah X, Y. Berarti kalau A 2,6 berarti X-nya 2, Y-nya 6. Dipaham sampai sini? Oke, lanjut. Kita harus ingat bahwa jika sebuah titik dicerminkan sejajar dengan sumbu X, maka nilai koordinat X tidak berubah. Ini harus diingat. Jika sebuah titik dicerminkan sejajar dengan sumbu X, maka nilai koordinat X tidak berubah. Ya, makanya saya hitamkan nilai X itu sebagai nilai yang tidak berubah. Coba diperhatikan, X sama dengan 2 itu saya hitamkan, saya tebalkan bahwa itu menandakan bahwa nilai X tidak berubah. Begitupun sebaliknya ya, ketika sejajar dengan sumbu Y, maka nilai koordinat Y tidak berubah. Nah, itu harus kita ingat. Kemudian, koordinat Y sama dengan, ya kita mencari koordinat Y, ya.
Maka kalau tadi sebelumnya, kalau terhadap sum X maka nilai koordinat tidak berubah, berarti nilainya yang berubah. Ya. Kalau X-nya tidak berubah, maka nilainya yang berubah. Ya. Kenapa berubah? Karena kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1. Oke, kita lihat ya. Koordinat Y sama dengan 2 dikali 1 dikurang 6. Dari mana susunan angka ini berasal? Coba diperhatikan. Yang warna kuning itu kita ambil dari nilai cermin Y sama dengan 1. Kemudian 6 itu kita ambil dari koordinat nilai Y pada titik A. Kemudian 2 itu yang warna merah itu adalah nilai konstan, tetap. Ya, tidak berubah. Sehingga yang berubah itu adalah yang warna kuning dengan yang warna biru. Warna merah itu konstan, selalu 2 di situ. Yang berubah hanya yang nilai berwarna kuning dengan nilai berwarna biru. Ini terhadap sumbu X ya. Perhatikan, ini terhadap sumbu X. Sehingga koordinat Y sama dengan 2 kurang 6. Karena 2 kali 1 2 dikurang 6 hasilnya sama dengan minus 4. Berarti koordinat Y sama dengan minus 4. Maka bayangan titik A 2,6 hasilnya adalah aksen 2, minus 4. 2-nya tetap, X-nya minus 4. Oke, pahami? Lanjut. Nah, kita cek and cek dulu. Apakah betul tidak bahwa ketika titik A 2,6 itu kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1, itu akan menghasilkan nilai bayangan itu 2, minus 4. Ya, kita cek and cek dulu ya. Coba diperhatikan. Pada pembahasan sebelumnya tadi kita sudah cerminkan A itu 2,6 dicerminkan terhadap Y sama dengan 1, maka menghasilkan A aksen 2, minus 4. Berarti cara tersebut itu benar. Ya, kita cek and cek tadi dan jawabannya adalah benar. Jadi begitulah cara menentukan hasil bayangan tanpa harus melukis pada bidang koordinat kartesius. Ya. Selanjutnya, Anda sekalian, yang keempat, kegiatan 2. Silakan diperhatikan kegiatan 2 pada LKPD-nya. Ya, kita masuk di bagaimana mengenali simetri lipat. Ya, simetri lipat coba diperhatikan. Ya, ada 3 langkah pada LKPD-nya terkait dengan simetri lipat, tapi terlebih dahulu kita harus pahami dulu pengertian dari simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar. Simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah, dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lain, akan berimpit, ya, akan saling menutupi, ya, sehingga ada garis yang membagi lipatan tersebut dan disebut atau dikatakan sumbu simetri. Jadi diperhatikan bahwa simetri lipat itu adalah garis yang membagi 2 bangun datar, ya, menjadi setengah, dan sebagiannya itu saling menutupi, sehingga garis tersebut dikatakan sumbu simetri. Selanjutnya, coba kita perhatikan pada contoh berikut. Ya, misalkan ini ya, ini bangun datar berbentuk huruf H. Ya, berbentuk huruf H, kita tentukan. Ini adalah sumbu simetrinya atau simetri lipatnya, sehingga ketika kita lipat, huruf H ini akan saling menutupi satu sama lain. Kemudian yang ini, yang warna kuning ini juga sama. Itu membagi huruf H ini dengan 2 bagian yang sama besar. Kalau kita melihat sekilas, ya, huruf H memiliki 2 simetri lipat. Ya, memiliki 2 simetri lipat. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah apa hubungannya dengan pencerminan pada kali ini. Ternyata simetri lipat itu garis yang membagi 2 bangun datar tersebut atau benda tersebut itu adalah garis cermin. Jadi sama hanya kalau kita mencerminkan, ya, seperti itu Anda sekalian. Jadi itu hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya, ya, Bapak harapkan pada kesempatan hari ini
Ya, setelah Bapak menjelaskan, silakan dikerjakan LKPD-nya sampai sebelum masuk mata pelajaran berikutnya. Ya, jadi anak-anak sekalian, materi refleksi kita sudah bahas sampai hari ini. Jadi insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan translasi. Namun anak sekalian, sebagai penutup, ya, ada sebuah kata mutiara bahwa hidup itu seperti sebuah cermin. Ia akan tersenyum kepadamu hanya jika kamu tersenyum kepadanya. Berarti sama dengan kita bercermin, ya. Jadi kalau tersenyum, maka tentunya juga yang tersenyum adalah senyum kembali kepada kita. Ya, sama pada gambar yang saya tampilkan pada slide ini. Nah, kemudian Allah juga berfirman, ya. Allah juga berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra, ya, bahwa jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan bagi dirimu sendiri. Nah, sama halnya kalau kita bercermin. Kalau kita berbuat baik, maka tentu juga kebaikan akan kembali ke kita. Kita berbuat jahat, maka kejahatan akan kembali ke kita. Mungkin cukup demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Anda sekalian mengambil manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak ingatkan untuk pertemuan berikutnya pada pekan ketiga, kita akan melanjutkan materi kita pada materi yang baru, yaitu masih pada bab transformasi, tapi pada subbab translasi atau pergeseran. Bapak undur diri dari hadapan kalian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.